ada nggak sih Pak program-program yang masih menjadi PR ini buat Bapak, Pak Wihaji dan juga Pak Suyono? Saya harus mengakui pasti ada. Karena begini, kita ini kan RPJMD kita 5 tahun, kita baru dapat 4 tahun. Ada data-data yang menurut saya memang belum optimal berdasarkan capaian kinerja, berdasarkan indikator tertentu. Bukan dengan apa yang saya dapat, tapi apa yang kamu mau. Kita persiapkan, ya, masyarakatnya dididik, sehingga kesejahteraan itu untuk masyarakat, bukan untuk pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pemirsa di rumah di acara talk show refleksi 4 tahun kepemimpinan Wihaji Suyono. Nah, tentunya banyak sekali program dan juga kegiatan-kegiatan maupun capaian kinerja yang sudah dicapai oleh Bupati dan Wakil Bupati Batang tersebut. Baik, bersama saya Asayuta Nisolhaya, inilah talk show refleksi 4 tahun kepemimpinan Wihaji Suyono, Bupati Batang dan Wakil Bupati Batang. Ya, untuk segi pembangunan baik ya untuk pemerintahan ini Pak Bupati. Ya, terima kasih dengan adanya Bapak Bupati Wihaji. Dia orangnya baik, supel, ramah, suka turun ke desa-desa. Tolong bahwa petani-petani Kabupaten Batang dan terutama di wilayah kami didorong semangatnya. Karena apa? Karena yang dikhawatirkan dampak negatif udara yang dari industri terpadu itu secara otomatis, secara meluas itu lari kemana-mana. Empat tahun, Wihaji dan Suyono memimpin Kabupaten Batang. Sejak dilantik 22 Mei 2017 lalu, banyak hal yang sudah diraih dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kabupaten Batang untuk menuju Kabupaten Batang yang harmonis, energik, berdaya saing, agamis, tentram dan sejahtera pada tahun 2022. Rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Batang menjadi acuan dalam mencapai target pembangunan. Didukung dengan 9 program prioritas, diantaranya Smart Village, 1000 pemuda berwirausaha, 100 investasi baru untuk 10.000 lapangan pekerjaan, santunan kematian, jalan desa mulus, jembatan halus, dan irigasi terurus masih terus digencarkan. Tidak mudah untuk mencapai target pembangunan tersebut. Pandemi COVID-19 yang melanda sejak 2020 lalu turut berpengaruh dalam upaya mencapai hasil yang maksimal. Berbagai proyek nasional yang dibangun di Kabupaten Batang, mulai dari PLTU 2x1000 MW, double track kereta api, jalan tol Trans Jawa, serta yang terbaru adalah pembangunan kawasan industri terpadu Batang, akan menjadi pilar penting dalam menggerakkan roda perekonomian di Kabupaten Batang, bahkan nasional. Berdasar data statistik capaian pembangunan makro di Kabupaten Batang tahun 2020, harus diakui, karena terjadi pandemi COVID-19, ada beberapa sektor yang mengalami penurunan, antara lain, indeks pembangunan manusia berada di angka 68,65, pertumbuhan ekonomi sebesar minus 1,29, laju inflasi sebesar 2,26, angka kemiskinan sebesar 9,13, dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,92. Namun, terdapat kenaikan yang signifikan, yaitu capaian nilai investasi yang masuk mencapai 9,2 triliun rupiah pada tahun 2020 lalu, sehingga tercatat sebanyak 44,05 triliun rupiah lebih investasi telah masuk ke Kabupaten Batang dari 2017 hingga sekarang. Hal ini menjadikan Kabupaten Batang sebagai daerah dengan nilai investasi tertinggi se-Jawa Tengah. Selain itu, kebijakan Zero Covid yang dicanangkan Bupati dan Wakil Bupati Batang hingga 22 Mei lalu, tercatat jumlah keseluruhan terkonfirmasi sebanyak 4.021 kasus, 3.072 sembuh, 208 meninggal, dan kini menyisakan 63 kasus aktif, sehingga dianggap mampu mengendalikan laju penularan COVID-19.
Inovasi adalah kunci dari pembangunan, sehingga berbagai upaya dilakukan dalam rangka pemulihan dampak pandemi COVID-19 di Kabupaten Batang. Di antaranya, penguatan sistem kesehatan dengan program Zero Covid, padat karya, pemulihan ekonomi daerah dengan penguatan kewirausahaan dan produktivitas tenaga kerja, serta jaring pengaman sosial dengan memberikan bantuan pendidikan, kesehatan, pangan, rumah tidak layak huni, dan pemberdayaan masyarakat. Ada beberapa hal program dari pemerintah daerah berdasarkan RPJMD sudah dilaksanakan. Tetapi kita juga sadar bahwa ada beberapa program yang belum terlaksana. Tentu karena beberapa hal, termasuk kemampuan keuangan daerah dan prioritas pembangunan. Wabil khusus ketika ada pandemi COVID-19 mungkin agak terganggu. Tetapi saya meyakini bahwa program-program 9 unggulan yang sudah kita prioritaskan menjadi program pemerintah daerah Kabupaten Batang melalui RPJMD, insya Allah sudah kita laksanakan. Saya yakin ke depan masih ada waktu dan tentu sinergi dari seluruh elemen masyarakat Kabupaten Batang tetap kita harapkan. Mohon doanya, mohon supportnya dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Kepemimpinan kami berdua, Pak Wihaji dan Suyono, selalu berpikir dan mensinkronisasikan tentang pembangunan-pembangunan di wilayah Kabupaten Batang, baik pembangunan pelayanan publik atau pembangunan yang infrastruktur. Tentu banyak tantangan, tapi alhamdulillah kaguyub rukunan kami berdua bisa membangun sinergitas dari segala lini tingkat masyarakat, sehingga kerukunan sampai pada tingkat bawah yang mampu mendorong, memberikan support kepada kami dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan Kabupaten Batang yang insya Allah sudah bisa dilihat hasilnya meskipun belum maksimal. Berbagai prestasi terus diraih oleh Kabupaten Batang, diantaranya predikat opini wajar tanpa pengecualian dari BPKRI selama 5 tahun berturut-turut, peringkat 2 nasional sistem pemerintahan berbasis elektronik dari Kemenpan RB, top 99 inovasi pelayanan publik tahun 2020 dari Kemenpan RB, Inovatif Government Award tahun 2020 dari Kemendagri, dan sederet prestasi bergengsi lainnya. Masih ada waktu 1 tahun, Bupati Wihaji dan Wakil Bupati Suyono untuk mencapai target pembangunan tersebut. Mari bersama-sama menggelorakan semangat optimisme untuk yakin bahwa siapapun yang datang ke Batang, tombo teko, loro lungo, rezeki lancar, utang lunas. Baiklah, langsung kita sambut Bapak Bupati dan juga wakilnya Bapak Wihaji dan juga Bapak Suyono. Ayo. Luar biasa sekali Bapak Wihaji dan juga Pak Suyono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, sehat alhamdulillah Bapak. Saya di mana? Oh, sini. Di sebelah sini. Tengah ya. Silakan Bapak Yono di sebelah sana. Baik. Waduh, luar biasa sekali Bapak ya. Gimana, sehat? Sehat semua Bapak, alhamdulillah. Bapak Suyono bagaimana, sehat, apa kabar? alhamdulillah. Terima kasih Sehat, Bapak sudah sehat. hadir di talk show refleksi 4 tahun kepemimpinan Bapak Wihaji dan juga Bapak Suyono. Kita langsung saja ngobrol mungkin Bapak ya. Oke, santai ya. Iya, santai aja. Baik Bapak, tadi itu kan sudah kita cermati dan saksikan bersama video testimoni dari warga. Video testimoni dari warga. Nah, sekarang apa nih tanggapan dari Pak Wihaji dan juga Pak Suyono terkait tanggapan dari warga tersebut tadi? Oke, terima kasih. Tak buka ya? Iya, baik Bapak. Jadi begini, ada PR ketika kita debat pada waktu itu tentang visi misi membangun Kabupaten Batang ke depan selama 5 tahun. Saya sering putar itu hampir 2 jam di YouTube, pasti ada perdebatan kita pada waktu itu tentang visi misi saya.
Tentu kemudian kita terjemahkan melalui RJBMD yang kemudian per tahun kita punya misi 1, misi 2, misi 3, misi 4 dan menjelang misi 5 itu adalah rangkuman dari misi 1, 2, 3, 4. Saya memahami negara itu kewajibannya 5 hal. Saya ulangi, saya memahami negara itu kewajibannya 5 hal. Memastikan sandang, memastikan pangan, memastikan papan, memastikan kesehatan, memastikan pendidikan. Inilah pelayanan kewajiban negara, termasuk pemerintah daerah Kabupaten Batang. Mulai dari pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan kita terjemahkan dalam bentuk visi misi, kemudian program kerja. Tentu dari 5 kewajiban negara, kemudian kita terjemahkan dalam bentuk program yang menjawab 5 persoalan tadi tidak sempurna. Tetapi saya meyakini dari 5 hal tersebut kita sudah bekerja keras. Di tahun keempat, misalnya tahun keempat saya ini bagian dari menjalankan visi keempat, visi karena kita ada 1, 2, 3, 4, misi keempat 1, 2, 3, 4. Dari 4 ini saya melihat on the track mulai dari 9 program unggulan yang pada waktu itu saya sampaikan ke rakyat Batang. Ini loh 9 unggulan saya, mulai dari Smart Village, kemudian santunan kematian, jalan halus, kemudian ekonomi, dan sebagainya, dan irigasi sebagainya. Tentu tidak sempurna, tetapi dari angka nanti kita lihat ini ada 9 itu, dari angka tersebut semuanya alhamdulillah on the track, kecuali tahun 2020 yang memang kita mengalami pandemi COVID-19. Tapi intinya bahwa begini, kita memahami keberagaman masyarakat Batang. Negara kita ini sekarang udah maju, demokratis dan transparan. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Ketika ada kritik, no problem. Bagi saya selaku kepala daerah itu bagian dari masukan kita. Mau jelek mau baik, saya kira masukan dari kita. Poinnya ada 2. Poinnya memimpin negara itu 1 ikhlas. Yang kedua punya visi. Kalau enggak kita jenuh. Kita ini, saya dengan Pak Wakil Bupati, kalau nggak ikhlas dan hanya memimpin, mohon maaf, kekuasaan ansih, pasti jenuh. Karena problemnya kompleks. Karena berpikirnya kita 2, 1 ikhlas, 2 negara. Karena ngurusi kekuasaan nggak ada habisnya. Ngurusi kapital nggak ada habisnya. Dan karena itu berpikir kita adalah berpikir negara dan berpikir ke depan. Persoalan kadang-kadang, mohon maaf, di masyarakat kita ini kopinya sama, yang buat sama, harganya sama, yang minum saya dengan kamu mungkin beda. Saya karena penikmat kopi, mungkin saya merasakan kopi ini sedap, enak. Sama-sama kopi dengan gelas yang sama. Mungkin kalau yang minum kamu bisa jadi ini pahit. Betul Bapak. Maksudnya apa? Maksudnya inilah negara kita, dengan program yang sama, dengan visi yang sama, anggarannya di situ ada, tapi dilihat masyarakat pasti cara pandangnya beda-beda. Dan inilah butuh keikhlasan. Nah, itu yang saya kira membuat semangat kita selama 4 tahun ini kita kedepankan. Karena kadang-kadang di masyarakat kita harus memahami bahwa cara pandang yang berbeda, kemudian punya pemahaman yang berbeda dengan program yang sama, itu mempengaruhi persepsi yang berbeda. Tapi kita lupakan itu. Yang penting kita ini punya kebijakan yang saya kira semangatnya membantu masyarakat dengan segala kekurangan dan kelemahannya. Saya kira itu. Tadi adalah ulasan dari Bapak Pak Wihaji selaku Bupati Batang terhadap tanggapan-tanggapan dari warga. Selanjutnya Bapak Suyono mau menambahkan? Ya, menambahkan sedikit. Terima kasih. Apa yang tadi sampaikan Pak Bupati, visi misi yang tercantum dalam 9 angka itu tentu bukan tanpa rintangan. Tapi kami berdua selalu sinkron dan selalu berkomunikasi, tidak saling tidak saling monopoli, sehingga perjalanan pemerintah ini kita benar-benar membangun. Kritik dan saran dari masyarakat banyak untuk menjadikan kita sempurna, tapi kita tidak berdebat, tapi justru kita melakukan kerja nyata. Kita turun ke lapangan, kita kerja, kita menjawab, bukan dengan perdebatannya. Karena kalau dengan perdebatan tidak ada selesainya. Tapi kalau kita jawab dengan kerja, Bupati turun, saya turun, apa yang menjadi kewajiban menjawab visi misi itu adalah bagian dari kewajiban kita melayani masyarakat. Sehingga unggulan-unggulan dalam visi misi itu 4 tahun ini tadi saya sampaikan Bupati on the track, dan 5 tahunnya nanti
insya Allah bisa tercapai. Dan pemilihan masyarakat adalah nyata di lapangan, bukan basa-basi, atau bahkan bukan di seteng atau desain. Sehingga apa adanya masyarakat. Apa adanya saja gitu Pak ya. Itu kira-kira. Dan saya sebagai wakil tentu mensupport Bupati, apa yang lakukan, saya mendorong, saya ikuti, komunikasi terus-menerus, itulah terjadinya sinkronisasi kepemimpinan. Yang tidak tidak berpikir sendiri-sendiri, tapi apa cantuman dari 9 angka itu kita jawab bersama-sama. Berarti sense of buyut rukunnya sudah ditanamkan ya Pak ya? Wajib. Ya, Wajib karena gitu. jodoh kita ini Tuhan. Insya Allah gitu. Betul sekali Bapak. Baik Bapak, tapi di dalam 4 tahun ini Bapak ya, dalam 4 tahun ini kan sudah banyak sekali program yang sudah dilakukan dan dikerjakan Bapak ya, termasuk capaian-capaian kinerja yang sudah dilakukan. Tapi ada nggak sih Pak program-program yang masih menjadi PR ini buat Bapak, Pak Wihaji dan juga Pak Suyono? Ya, saya harus mengakui pasti ada. Karena begini, kita ini kan RPJMD kita 5 tahun, kita baru dapat 4 tahun. Ada data-data yang menurut saya memang belum optimal berdasarkan capaian kinerja berdasarkan indikator tertentu. Misalnya tentang kesehatan, misalnya tentang IPM, paling sederhana IPM kita ini belum sesuai target karena memang prosesnya panjang. Bagaimana meningkatkan angka lama sekolah, bagaimana meningkatkan angka harapan hidup, dan bagaimana menambahkan pendapatan income per kapita, itu kan proses panjang. Cuma yang paling penting adalah minimal kita tahu apa problemnya. Kita pernah bikin tim percepatan peningkatan IPM. Beliau bikin rangkuman, kemudian hasilnya kita kasih ke saya. Sehingga itu menjadi kebijakan masa depan. Dan memang prosesnya panjang, tidak bisa kilat, tidak seperti penyakit gatel. Penyakit gatel yang dikukur mari. Nah, tapi IPM ini penyakit yang butuh terapi jangka panjang. Terus apa ada yang tidak tercapai? Kalau tidak tercapai mungkin setahu saya belum optimal gitu saja. Ada misi yang barangkali belum optimal berdasarkan target angka. Termasuk IPM kita, target kita ya harapannya 7, sekarang masih 68, sekian. Ya tentu kita bikin terobosan, termasuk kita perintahkan Dinas Pendidikan bagaimana kita bikin program Ayo Sekolah, sehingga data-data yang selama ini tidak sekolah bisa terdata, baik ikut KKC maupun mungkin mohon maaf orang tua yang pengen untuk ikut sekolah lagi dikasih ruang daripada nanti lari kemana-mana. Kemudian yang kedua yang lebih penting adalah ketidaktercapaian itu kita sampaikan ke rakyat. Kita harus jujur bahwa ini loh sebabnya ini. Hari ini kan kita nggak ada yang bisa ditutup-tutupi. Kita harus mengakui ada program yang mungkin belum tercapai secara maksimal, tapi bukan karena kita tidak kerja, tetapi karena memang ada sebab musababnya. Sebab musababnya kita sudah tahu, sekarang kita melangkah. Nah tentu butuh waktu. Saya kira waktu inilah yang nanti akan menjawab, insya Allah kita optimalkan lagi. Karena kita bukan manusia yang sempurna, tetapi bukan kita juga nggak bergerak apa-apa. Iya, gitu. Ikhtiar Bapak ya, Mas ya. Gitu, Cak. Ya. Iya. Kalau boleh tahu Bapak, tadi kan sudah dijelaskan bahwa ada beberapa kendala-kendala dan juga penyebab yang menyebabkan kenaikan IPM ini masih sedikit belum maksimal Bapak ya, belum mencapai target. Kalau boleh tahu apa saja Bapak itu kendalanya? Mau jawab Bapak? Bapak? Silakan tambahin Pak Yono atau saya? Saya dulu. Saya nyambung saja. Baik, siap. Satu, saya selalu bikin analogi. Setiap sakit tidak harus minum obat. Setiap sakit tidak harus minum obat. Kita harus tahu dulu sebabnya sakit apa. Iya. Kalau sakitnya mungkin putus cinta, minum obat berkali-kali tidak akan sembuh. Sakit pusing kita ini karena mungkin kehabisan duit, mau minum obat berkali-kali nggak akan sembuh. Iya. Maka pertanyaan tadi betul. Sebabnya dulu yang penting. Sebabnya, Oke, satu misalnya di bidang IPM, sebabnya apa sih? Ada angka lama sekolah kita itu terkendala karena banyak masyarakat Batang pada zamannya alhamdulillah sehat semua, tapi pada waktu itu tidak sekolah, sehingga itu masuk warga Batang yang tidak sekolah. Kedua, ada sebagian yang putus sekolah. Ketiga, ada yang semangatnya tidak melanjutkan sekolah. Nah, itulah kita jawab. Apa jawaban kita? Kita siapkan beasiswa untuk SMA, kita siapkan beasiswa untuk mahasiswa, kita siapkan ruang-ruang bagaimana supaya IPM itu naik.
misalnya beberapa program dinas pendidikan untuk menjawab persoalan itu, karena sebabnya kita sudah tahu gitu. Termasuk misalnya infrastruktur menurut saya sih masih on the track karena mungkin perlu percepatan jalan misalnya, targetnya mungkin sampai akhir 80% sekian, sekarang baru 70% sekian. Kenapa? Tahun 2020 kita kena pandemi COVID. Hampir 300 miliar program-program yang berkenaan dengan infrastruktur direfocusing. Yang program-program pembangunan infrastruktur yang sudah kita lelang kita batalkan. Nah, itu sebabnya kita sudah tahu kenapa ini agak lambat, karena ada program-program yang memang terkendala oleh pembiayaan atau anggaran. Itu infrastruktur. Kemudian misalnya juga program-program sosial, tapi insya Allah sudah on the track. Tinggal on the track. Cuma barangkali problem terakhir ini program pembiayaan. Tapi kita nggak boleh mengatakan pembiayaan karena itu bukan problem. Substansi problem itu kita harus bikin inovasi dengan keterbatasan anggaran, kita bikin program yang sesuai harapan. Insya Allah sih on the track menurut saya masih on the track. Jadi tetap harus diusahakan Bapak ya. Meskipun problem utamanya adalah pembiayaan. Nggak boleh. Nanti saya nggak bisa usaha karena saya nggak punya modal. Mati kita. Waduh, nggak bisa itu. Silakan Pak Bud, nambah ya. Bapak. Ya, melanjutkan apa yang disampaikan Pak Bupati ke angka 7 IPM. Memang bukan sulit, bukan mudah, tapi bagaimana kita usaha keras menjelaskan ke masyarakat dan selalu sosialisasi. Ada ruang kecil pun kita manfaatkan bagaimana masyarakat senang sekolah. Bupati terus kemana-mana, saya terus kemana-mana, itu bagian dari meningkatkan IPM, mensosialisasikan agar masyarakat itu mendorong anaknya gemar sekolah. Sekolah apapun, yang penting sekolah mencari ilmu. Sehingga ketika mencari ilmu, ada tambahan SDM, ada tambahan ilmu yang bisa menaikkan angka IPM tadi ke angka 7 yang tadi saya sebutkan biaya. Belum tentu biaya itu bisa menjadikan sukses. Tapi paling tidak tadi sampaikan infrastruktur yang on the track. Kalau infrastruktur baik, mungkin masyarakat mau berangkat sekolah, mengantar sekolah, jadi senang gitu ya Pak ya. Senang. Dan ini menjadikan daya masyarakat untuk bagaimana mencari ilmu. Beda kalau orang yang suka mencari ilmu tidak melihat jalannya buruk, tapi bagi orang yang malas mencari ilmu kadang-kadang ya harus dibuatkan semua. Jalan dibuatkan, uang dibuatkan, kan sudah siapkan. Uang sudah disiapkan sampai SMA. Jalan kita bangun terus-menerus. Itu salah satu untuk menaikkan IPM dari 3 kriteria yang tadi ada. Jadi harus nambah dikit, termasuk semangat warga Batang. Pada waktu itu salah satunya Pak Bupati warga Batang harus punya perguruan tinggi. Alhamdulillah kita punya inovasi, kerjasama dengan Undip, kita hibahkan tanah pemerintah daerah kasih ke Undip, sekarang sudah ada 2 fakultas. Artinya apa? Salah satunya untuk peningkatan akal lama sekolah kita, sehingga semangatnya oke lanjutan lagi di perguruan tinggi ternama yang saya kira dekat ada di Batang, pembiayaannya lebih ringan, tidak ada uang kos. Itu kan membantu juga berapa keringanannya. Baru nanti dari 2 fakultas nanti mungkin nambah. Lumayan lah, targetnya nanti 7 sampai 10 fakultas. Tahun ini nambah lagi 1 fakultas agribisnis. Artinya apa? Itu adalah semangat kita bagaimana memberikan motivasi bahwa Batang itu bagus kok, Batang itu hebat, Batang itu luar biasa. Percaya sama saya, Batang nanti luar biasa. Oke. Jadi terkait dengan infrastruktur tadi Bapak ya, terkait infrastruktur itu nantinya akan menyambung ke tagline Bapak ya, Visit Batang Year 2022 ya Bapak ya. Jadi di Visit Batang Year 2022 itu berkaitan dengan pariwisata Bapak, betul? Dengan atau salah satunya adalah pariwisata. Nah itu yang mau saya tanyakan adalah bagaimana pariwisata atau perkembangan pariwisata di Kabupaten Batang ini Bapak? Setelah tadi kan kita membahas tentang IPM, infrastruktur gitu. Nah sekarang kita membahas tentang pariwisata. Kira-kira bagaimana Bapak perkembangan pariwisata di Kabupaten Batang? Jadi begini, ada tagline kita Visit Batang 22. Jadi ada 2 pada waktu itu isu yang mau saya sampaikan bahwa Batang ini akan menjadi tempat tujuan 2 hal. 1 tujuan wisata, 2 tujuan investasi. Maka saya bikin tagline Heaven of Asia. Dan alhamdulillah hari ini saya kira terbukti, nanti tidak akan lama lagi bahwa pariwisata tertata dengan kita mencanangkan trademark kita dalam 4C itu.
si kembang, si lora, si gandu, dan si kuping. Kemudian nanti kita lihat angkanya, akan kelihatan angkanya berapa sih sektor pariwisata per tahun. Ini kita lihat itu angkanya, itu kita ke program kita itu 2017 berapa, 2018 berapa, 2019 berapa, sudah di atas 1 juta pengunjungnya. 2020 pasti turun karena pandemi COVID. Iya, Artinya itu salah satu alat ukur. Itu wisata itu kan kunjungan. Kalau kunjungan otomatis di situ ada tiket kan. Secara otomatis berarti ada peningkatan. Yang kedua tentang investasi. Ini yang lebih penting untuk menjawab IPM, salah satunya adalah pendapatan income per kapita. Jawabannya apa? Investasi. Dengan investasi akan ada tenaga kerja. Dengan ada tenaga kerja ada duit di situ, ada gaji. Ketika ada gaji, ada duit. Ketika duit, ada putaran. Kalau ada putaran, ada daya beli. Kalau ada daya beli, pasti ekonomi naik. Itu hukum alam. Iya. Dan hari ini saya kira event of Asia sedikit-sedikit akan ada tanda-tanda. Sudah terlihat. Kemarin lumayan dari Swiss, Nestle, kemudian nanti dari Korea, kemudian dari Jepang, dari Jerman, semuanya sudah jalan. Artinya bahwa ini loh investasi yang saya kira ramah, kompetitif, dan bersaing dengan negara lain. Saya sampaikan dan saya tegaskan, kita bersaing dengan negara lain, bukan dengan kabupaten lain, bukan dengan provinsi lain. Kita bersaing dengan negara lain, dan terbukti mereka percaya. Dengan itu buktinya kemarin sudah ada groundbreaking, itu lumayan, pabrik kaca terbesar se Asia Tenggara, Nestle, saya kira sudah orang masyarakat sudah tahu semua. Nanti LG bulan Juli, LG bulan Juli, kemudian nanti datang lagi dari Amerika, kemudian dari Jepang, semua sudah ide. Hampir 600 tambah 400 sampai 1000 hektar, saya kira nanti sudah terbeli. Tinggal nunggu waktu aja. Artinya apa? Visit Batang Year 22 akan tercapai dua hal. Satu, pariwisata, dua, investasi. Dengan itulah saya kira ekonomi tumbuh, dan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi dua hal itu. Karena apa? Mohon maaf ya, saya agak lama dikit Pak Wabu. Misalnya putaran APBD ini APBN 20%. Hanya mempengaruhi perputaran ekonomi atau pertumbuhan ekonomi itu cuma 20%. 80% itu sektor swasta. Gaji-gaji kita ini untuk daya beli cuma 80%. 80% swasta. Karena itu maka investasi menjadi jawaban utama. Dan saya meyakini Batang nanti akan luar biasa. Kalau saya sebut Batang nanti akan menjadi tempat orang merantau. Dengan catatan prioritaskan warga Batang. Karena itu SDM kita perbaiki biar nanti warga Batang tidak jadi penonton. Warga Batang harus menjadi pelaku, baik sektor swastanya maupun sektor pekerjanya. Jangan sampai nanti kita warga Batang menjadi penonton, kita menjadi pelaku. Nah, kira-kira gitu. Baik, oke, sebelum Bapak Bupati melanjutkan untuk jawaban yang ini tadi, kita break sebentar. Baik, kita kembali lagi ke talk show refleksi 4 tahun kepemimpinan Wihaji dan juga Pak Suyono. Dan kita lanjut lagi Bapak, jadi tadi masih melanjutkan yang jawaban Bapak Suyono ya, Pak Wakil, terkait dengan Visit Batang Year 2022 itu, terkait perkembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Batang. Silakan Pak. Ya, tadi sudah dikupas sama Pak Bupati. Perlu saya tambahkan sedikit bahwa wisata yang menjadi visit ya 2022 itu tentu akan berhasil dengan sendirinya, karena kita menggarap yang namanya investasi. Investasi itu orang datang pasti secara otomatis akan berwisata. Jadi wisata dikerjakan dari sisi investasi itu luar biasa. Maka 2022 nanti ya secara otomatis itu akan selesai dengan sendirinya dan tercapai. Tadi angkanya sudah 1 juta sekian, bahkan harapan kita itu 2 juta aja waktu dulu. Itu kurang berapa sih 2 jutanya? Hanya tinggal menambahi dari yang luar negeri misalkan. Luar negeri akan tercapai. Orang-orang yang membuat perusahaan pabrik-pabrik di sini semua luar negeri. Dia akan membawa mitra-mitranya ke sini, sekaligus akan berwisata. Dan kita bangun terus infrastruktur wisata, baik dari sisi sosialisasi tingkat lokal atau di luar sana dari Dinas Pariwisata itu sendiri pasti sukses. Dan kita meyakini
Insya Allah apa yang tercantum di dalam visi misi itu kita tidak sulit, kita menjawab saja, kita tidak selalu berucap, tapi tadi yang awal saya sampaikan, kita kerja. Yang penting kerja. Terus akan tercapai apa yang kita inginkan. Tadi apalagi kita kerja dengan ikhlas. Iya. Bupati sampaikan kan, kalau kita ikhlas, kita kerja nikmat dan tanpa beban apapun. Itu tambahan. Oh baik, luar biasa sekali terkait pariwisata Bapak ya. Tapi kalau boleh tahu, apakah sudah ada bayangan nih Bapak, ada yang sudah sepik-sepik ya bahasanya terkait, ada nggak sih yang mau investasi terkait pariwisata di Kabupaten Batang? Banyak Pak Bupati ya? Banyak. Kayak tahun 2020 itu udah banyak, cuma karena pandemi COVID sehingga agak terhalang, termasuk investor luar banyak, termasuk nanti di kawasan industri kan ada juga di situ. Ada juga. Itu wisatanya macam-macam. Salah satunya wisata kuliner. Oh, ada juga di tempat. Pernah ke Bandar belum? Bandar? Pernah? Kan ada sekarang makanan Korea. Oh, ya. Artinya apa? Potensi. Itu wisata loh. Apalagi kalau kita jumlahkan nanti, mohon maaf ya, antara wisata yang mungkin tempat wisata dengan wisata kuliner udah 2 juta lebih. Silakan per minggu dihitung berapa warga Batang atau luar Batang yang melaksanakan wisata kuliner di Kabupaten Batang. Banyak, di atas 1.000 setiap hari Sabtu Minggu, di atas 2.000 pasti, baik di kiasan pantai maupun di sama seperti yang Pak Wawu tadi, automatically gitu. Di situ ada investasi, di situ ada kunjungan orang, di situ ada orang kerja, di situ ada kejenuhan. Ketika jenuh itulah butuh namanya spiritual batin ya. Self healing Bapak ya, self healing obat diri gitu. Yang hijau-hijau, butuh yang macam-macam lah. Karena memang Batam juga potensinya terbesar ada di nature ya Pak ya. Nature dan lebih ke lebih ke nature, Gitu. Oh baik, luar biasa sekali. Dan di masa pandemi sekarang bagaimana peran Pemda ini Pak? Ini kan masih di dalam ranah pandemi Bapak ya. Dan bagaimana peran Pemda untuk mensosialisasikan COVID-19 ini? Sementara kan sekarang sudah warga semakin asik Bapak ya, semakin asik, bahkan sudah dibilang lupa juga terkait ini ternyata masih COVID gitu ya. Itu bagaimana Bapak sosialisasi yang dilaksanakan Pemda? Ada 3 hal. Yang pertama proses awal ya. Yang pertama proses awal ketika pandemi datang, pandemi COVID muncul di Batang bulan Maret. Pada waktu itu ada 2 orang. Kemudian muncul instruksi dari pemerintah, betul-betul kita melakukan pengetatan aturan sehingga sampai pada tingkatan 1 tahun yang lalu ketika Lebaran, puasa, sholat tarawih dan sebagainya dilarang dalam tanda petik di masjid atau di mushola. Itu bagian semangat pemerintah pusat yang kemudian diterjemahkan oleh semangat pemerintah daerah. Maka setelah proses awal, mungkin proses tengah-tengah. Proses tengah-tengah ini begini, masyarakat percaya bahwa COVID ini ada, sehingga harus ada pencegahan dan penanganan. Pencegahan dan penanganan proses tengah-tengah yang hari ini mulai jalan, dan pada tahapan yang ketiga. Kita sekarang ini mengalami tahapan yang ketiga, apa? Jenuh. Jenuh inilah yang menjadi problem hari ini, harus kita selesaikan sama-sama, terutama pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu tugasnya melayani. Karena itu Pemda tidak boleh jenuh terhadap penanganan COVID-19. Hari ini masyarakat jenuh, bosan, jengkel. Tetapi hari ini fakta membuktikan di seluruh dunia masih mencari formulasi yang pas tentang penanganan COVID-19. Di negara-negara maju, negara-negara Eropa, sama negara-negara Asia Timur, Asia macam-macam yang sekarang lagi mencari formulasi, termasuk Indonesia. Dan itu yang saya pikir kita tidak boleh jenuh. Saya kepala daerah, Pak Suyono wakil kepala daerah tidak boleh jenuh. Kita butuh inovasi. Itulah saya sampaikan ke OPD terkait. Ini kan sinergi semua OPD. Mesti berinovasi karena ini tidak akan, karena ini akan berjalan lama. Feeling saya akan berjalan lama karena virus. Tapi bukan berarti semakin ke atas. Tergantung kita. Batang termasuk kurvanya semakin ke bawah. Ada semakin menurun. Per hari ini mungkin 60 sekian. Tinggal. Tetapi bisa naik kalau kita tidak taat terhadap prokes. Kuncinya prokes. Karena itu tahapan ketiga yang mulai jenuh ini, ayo prokes tetap kita lakukan dengan cara salah satunya adalah optimalisasi fase vaksin. Kenapa vaksin penting? Minimal vaksin sekarang ini memberikan justifikasi dan penguatan bahwa saya sudah divaksin. Kalau bahasa lain tambah imun.
aku wis divaksin yo. Artinya percaya dirinya tinggi sehingga membuat imunnya kuat. Dan alhamdulillah saya kira ini juga pengaruh dengan tingginya vaksin yang ada di Batang, mulai pelayan-pelayan publik dulu mungkin berita tenaga kesehatan yang positif, dokter positif, sekarang sudah nggak ada. Nah, gitu. Apalagi mungkin ini positif kan, artinya sangat berpengaruh vaksin itu. Maka yang paling penting hari ini adalah satu, kita tidak boleh jenuh terhadap penanganan COVID-19. Kedua, edukasi terus. Yang ketiga, poin penting adalah melaksanakan program kerja yang inovatif, yang suasananya masih suasana COVID-19. Saya bukan dokter, tetapi saya mengumpamakan ya seperti virus-virus yang lain. Saya nggak tahu nanti diluruskan, misalnya demam berdarah itu ya virus, influenza itu ya virus, kan nggak hilang kan? Sampai sekarang masih ada Bapak, cuma orang sudah tenang. Nah, besok pasti begitu. Kenapa kamu COVID biasa saja? Sudah biasa Bapak ya nanti. Karena sudah ada penanganannya, termasuk jangan sampai COVID nanti menghentikan semua program kita. Jangan sampai. Pendidikan nggak berjalan dan sebagainya. Karena itu butuh inovasi. Hari ini sudah saya perintahkan, ayo bikin inovasi dalam suasana COVID. Apapun dinasnya, apapun OPD yang menaungi di bidang masing-masing. Kata kuncinya adalah kita tidak boleh jenuh, kita harus inovatif. Jadi ini untuk mendistrak kejenuhan masyarakat seperti itu ya Pak ya? Ya, kalau nggak inovatif jenuh. Iya benar, kalau pelayanan aja gitu jenuh, udah jengkel ke masyarakat. Ini gimana sih kayak gitu? Kira-kira gitu. Pak Yono mau menambahkan? Ya, yang penting bersahabat kan. Iya, bersahabat. Musim pandemi ini tadi sampaikan Bupati tidak boleh jenuh, kita selalu berinovasi, kita selalu sosialisasi bagaimana masyarakat semakin sadar dengan dirinya bahwa ini bagian dari teror masyarakat yang berbentuk COVID-19. Iya, betul. Ketika teror itu bagaimana kita meredam teror. Ya sebenarnya ini dianggap perang saja, perang yang menjaga dirinya, bukan perang dalam arti membunuh. Tapi kan bagaimana sih COVID ini bisa nggak akan hilang, penyakit itu nggak akan hilang, kalau sudah ada nggak akan hilang. Tapi bagaimana kita menangani, memproteksi diri sendiri sesuai dengan anjuran-anjuran protokol kesehatan dari pemerintah. Kita sosialisasi terus. Dianggap jenuh, pikiran kita seakan-akan, tapi kita punya kewajiban, punya kewajiban yang tidak boleh jenuh. Bagaimana mendatangi masyarakat, selalu datang, masker terus-menerus. Jangan sampai yang mendengarkan pun jangan sampai bosan. Bahwa itu adalah peringatan dini yang harus dipatuhi oleh masyarakat, sehingga penyakit ini ada, tapi kita tidak kenal, sehingga penyakitnya bosan sendiri dan pergi sendiri. Dan biaya ini kan besar. Dibiayai besar, kalau masyarakatnya tidak sadar, ya kasihan negara. Biaya besar buat ini, buat itu besar. Kalau masyarakat tidak menyadari itu, ya biaya ini hanya untuk membiayai itu, tidak jadi membangun. Sampai semua ekonomi turun. Nah, bagaimana tidak minus, masyarakat menyadari hal itu. Sehingga kita ayo bareng-bareng tangani sehingga bisa bangkit ekonominya, masyarakat sejahtera. Tambahannya harus bersahabat atau harus mulai bersahabat dengan COVID. Gimana caranya? Prokes. Itu saja. Baik, oke. Itu tadi terkait COVID-19 yang berkaitan juga tentang kesehatan yang ada di Kabupaten Batang, Bapak. Jadi peran pemerintah daerah terhadap kesehatan di Kabupaten Batang, dan juga menurut Bapak, Pak Wihaji dan juga Pak Yono, bagaimana sih perkembangan kesehatan atau pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Batang ini? Yang pertama begini, satu adalah teknologi kesehatan, yang kedua adalah pelayan kesehatan. Mungkin teknologi maksudnya adalah bagaimana modernisasi di teknologi kesehatan itu mampu menjawab problem-problem kesehatan di masyarakat. Oke, mungkin sekarang sudah mulailah perangkat-perangkat modern yang ada di rumah sakit, walaupun mungkin tidak maksimal. Karena memang pasti problemnya kemampuan keuangan daerah. Tetapi minimal step by step itu kita jalankan. Yang kedua baru pelayan. Pelayan itu penting. Karena apa? Kata kunci komplain dari masyarakat itu bukan pada sistem teknologi kesehatan, tetapi pelayan kesehatan. Kita banyak dikomplain, Pak Bupati, ini gimana? Saya orang miskin, saya BPJS, tapi saya dipersusah. Pertanyaannya adalah bagaimana kita memberikan penjelasan kepada mereka.
Kalau enggak nanti juga persepsi itu benar, padahal kalau kita jelaskan pasti enak. Kenapa lambat misalnya, ya memang ada proses yang harus dilalui. Saya sudah sampaikan contoh kasus Pak Bupati di pengumuman itu kamarnya kosong, kamarnya penuh, padahal saya lihat sendiri, saya foto sendiri kosong. Bapak Ibu jelaskan kepada mereka bahwa di kamar sebelah itu isinya adalah orang sakit TBC atau orang sakit yang memang tidak boleh dalam satu kamar. Loh kan kita harus berhak menempati ruang, iya berhak, tetapi ada protokol kesehatan atau dalam hal ini adalah di para dokter sudah tahu bagaimana ada penyakit-penyakit yang tidak bisa disamakan, ataupun masih ada ruang tapi ruang anak-anak padahal kosong, ya nggak bisa dicampur karena begitu pasti dijelaskan. Contoh lagi, mohon maaf, mungkin pendirektur rumah sakit sudah ada tahu tentang pelayanan kesehatan di IGD. IGD pasti sering dikomplain. Misalnya ini terjadi pada kamu misalnya, apakah ibumu atau keluargamu kok lambat sekali ditangani gitu, lambat sekali gitu, di IGD. Sementara kadang-kadang kita panik. Tapi bagi pelayan IGD, mohon maaf, biasa melayani orang yang begitu-begitu bang tiap hari. Orang melihat orang mati, orang kecelakaan, orang macam-macam udah lengkap, udah biasa gitu. Pertanyaannya, lho Pak kan tidak boleh begitu. Iya, makanya pelayan utama adalah memberikan suasana kebatinan bahwa mereka harus dilayani. Itu pertanyaannya tadi satu, hati mereka udah biasa. Misalnya saya jadi perawat di situ, ya udah lihat orang geletaan, biasa emang IGD tempatnya orang begitu, orang pingsan, orang setengah, mohon maaf mungkin seperti itu gitu. Ya biasa. Tapi kalau itu terjadi sama keluarga kita kan pengennya ini gimana ini? Padahal saya sudah bayar BPJS, pemerintah nggak jelas. Itulah pentingnya memberikan penjelasan dan pelayanan maksimal. Dan maksimal itu minimal, mohon maaf kadang-kadang masyarakat itu udah disentuh sama dokter rasanya beda. Tapi kalau nggak disapa, misalnya kalau kita cuek saja itu pasti beda. Tapi beliau bukan cuek, memang kerja. Sudah tupoksinya masing-masing. Maksud saya gini, yang saya sebut dengan pelayan kesehatan. Harapan saya inilah yang hari ini kita perbaiki. Kenapa? Rumah sakit lain saja bisa, masa kita nggak bisa sih? Padahal kita lebih lengkap. Itu yang mungkin step by step. Step by step itu begini, harus dimulai dan dikasih contoh, sehingga nanti tidak terjadi kebosanan dan pelayanan bisa maksimal. Karena 2 hari itu saja. Kalau memang bisa ditangani, insya Allah sih selesai. Bagaimana teknologi kesehatan menjawab penyakit, kemudian pelayan itu kadang-kadang menjawab setengah penyakit. Kita ini mungkin panik gara-gara nggak dilayani, tambah gitu. Tensi tinggi, kemudian mohon maaf tidak dilayani, tambah tinggi lagi. Tapi kalau dilayani, insya Allah separuh kesehatan. Saya nggak tahu menurut teori kedokteran ya, tapi menurut saya kok itu salah satunya. Karena itu harapan saya bahwa ini yang mesti kita perbaiki. Apakah Batang sudah maksimal belum? Mesti banyak perubahan yang harus kita lakukan. Tetap diusahakan, saya selalu perintahkan satu, pokoknya semua dilayani. Termasuk mungkin kadang ada problem-problem kecil dan teknis gitu. Dan sekarang sudah transparan, apa dikit di foto, apakah di video. Kita nggak marah, zamannya sudah begini. Biar kita saling kontrol. Kira-kira gitu. Baik, Pak Yono mau menambahkan? Ya, beberapa hal sudah inovasi Pak Bubi. Di antara misalkan rumah sakit pendaftaran online itu kan bagian dari mempercepat masyarakat dalam hal pelayanan pendaftaran. Berkaitan penanganan ya otomatis kita selalu memberikan arahan. Bupati saya itu sering turun baik ke puskesmas, ke rumah sakit dalam rangka apa? Untuk memberikan tanggapan yang menjadi kritik dan saran masyarakat di bidang kesehatan yang tentunya harus mampu menjawab. Tidak secara frontal, tapi karena tadi yang saya sampaikan Pak Bupati, biasa menangani itu ya biasa. Kepanikan itu menjadi berkurang. Masyarakat panik, tapi tetap ditangani dengan apa? SOP. Karena menangani tidak dengan SOP nanti menjadi salah. Betul. Nah, masyarakat tidak tahu dengan SOP itu, maka dijelaskan. Saya sampaikan Pak, jelaskan ke masyarakat hal-hal yang sebetulnya ditangani tapi dengan SOP, atau hal-hal yang sebenarnya kedaruratan kita tetap tangani untuk apa? Menjawab yang menjadi keinginan masyarakat, kecepatan dalam
pelayanan di bidang kesehatan. Terus sudah di banyak inovasi lah. Iya, Apalagi betul. teknologi sekarang sudah lebih canggih. Itu kira-kira tambahan. Dan inovasinya itu harus efektif, efisien, sederhana. Selalu kita sampaikan ke mereka, ayo bikin sistem efektif, efisien, sederhana. Kalau efektif, efisien, sederhana, insya Allah gampang. Karena orang kampung kadang mohon maaf ya antrian, walaupun sudah ada sistemnya, tetap aja habis subuh berangkat ngantri sandal. Gitu. Fakta loh ini, fakta. Iya, iya, Karena saya apa? pernah lihat itu. Berarti belum efektif, belum efisien, belum Iya, sederhana. Kemudian yang kedua, nambahin lagi tentu dari efektif, efisien, sederhana ini nanti bisa menjawab problem-problem yang tadi biasanya problem-problem tadi komplain, problem-problem komplain. Kalau enggak ya, karena zamannya sudah terbuka semua. Baru yang saya selalu sampaikan, daripada kita sering dikomplain, mohon maaf ya Pak di rumah sakit kalau menyaksikan, buat kita gaji 3 orang atau maksimal 6 orang khusus untuk komunikator kira-kira gitu. Seperti CS gitu Pak ya? CS gitu, call center. menjelaskan siapapun yang datang ke rumah sakit, kita tanya Bu, ada yang bisa saya bantu dengan pakaian sopan, wajahnya Sumringah. smile, Iya. wise tuh. Ada yang marah-marah Bu, ada yang bisa saya bantu Bapak mau periksa apa? Oh ke sana. 6 orang cukup. Berapa sih gajinya? Nah, nanti insya Allah ya seperti pelayanan hotel. Saya sih Iya. berharap begitu, dipakai baju khusus untuk komunikator. Komunikator mulai dari wajahnya dinilai smile, Iya. komunikatif, bisa melayani siapapun yang datang. Yang baru datang Bapak mau kemana? Mau periksa gigi, oh ke sana Pak. Ada yang bisa saya bantu? Bapak sakitnya apa? Oh ke sana. Diantar ke sana. Hospitality-nya juga ya. Hospitality-nya itu apa ya? Sakit ini separuhnya batin. Iya. Kalau batin ini diobati, fisiknya kok Sudah saya separuh yakin lagi. sama sakit ya, sama-sama Iya. sakit pusing, tapi kita nanti melihat mau maaf judes ya, smile beda. Nah, gitu Pak. Sepakat. Ya, semoga Harus. baik, siap-siap untuk pemirsa di rumah nih yang memenuhi kualifikasi dari yang disebutkan oleh Pak Bupati dan juga Pak Wakil tadi. Itu bisa diambilkan dari duta pariwisata. Baik. Oke, setelah ini Bapak, kita akan membahas mengenai isu yang sedang panas-panasnya ini Bapak, terkait KITB yang sedang bergejolak di Kabupaten Batang. Namun akan kita bahas sebentar lagi setelah jeda yang berikut ini. Baik, masih bersama saya Sayutani Solheya dan juga bersama Pak Wiyaji dan juga Pak Suyono, dan kita lanjut lagi Bapak ya terkait KITB. Ini iya terkait KITB Sip. itu ini kebetulan masih banyak yang menjadikan KITB itu menjadi perbincangan Bapak. Ya, menjadi perbincangan publik ini. Nah, kira-kira bagaimana sih penjelasan singkat dari Pak Wiyaji dan juga Pak Suyono terkait KITB ini, dan juga apa yang dapat dilakukan oleh warga Kabupaten Batang dan apa juga yang dapat diperoleh oleh warga Kabupaten Batang itu sendiri? Oke, jadi begini, sesuai yang diceritakan oleh Menteri Investasi dan Kepala BKPM, sejarah kenapa KITB ada di Batang atau kawasan industri ada di Batang. Pada waktu itu ada kebutuhan yang luar biasa, suasana kebatinan para penunggu investor, kira-kira begitu. Kenapa sih ada relokasi pada waktu itu ya? Ada relokasi dari Tiongkok, kok tidak ada satupun yang ada di Indonesia? What's matter? Ada apa? Nah, kemudian kita temukan jalannya bahwa salah satunya harga tanah kita tidak kompetitif, sehingga dianggap terlalu mahal. Karena itulah Menteri Investasi keliling dan menemukan Batang salah satu yang bisa kompetitif. Kenapa? Kita menemukan tanah milik pemerintah, badan usaha milik negara, milik PT PN 9, yang saya kira secara konsep penghitungannya masuk. Dengan hitungan kira-kira kita ini, karena ini tanah negara, kemudian difasilitasi oleh negara semua sehingga biaya murah, infrastruktur semua disiapin. Mulai gas, listrik, air bersih, bendungan, infrastruktur, tripod, mungkin pelabuhan nanti. Semua disiapin negara sehingga kompetitif. Dan setelah dihitung betul, dan kita hitung sekarang sudah diputuskan harganya sekitar 700.000 per meter selama 80 tahun. Selama 80 tahun 700.000 per meter dengan 5 ton free. 5 ton free, silakan. Yang penting kalian bawa kapital, kalian bawa teknologi, silakan datang ke KITB.
Hai semua investor di seluruh dunia, silakan panjenengan semuanya, kalian semua silakan datang ke Batang. Cukup bawa dua, satu bawa capital, dua bawa teknologi. Dengan itu yang lain kita urus, perizinan semuanya kita urus. Ya mereka gampang mudah. Dengan sejarah itulah kemudian ada di Batang. Yang kita sebut dengan yang tadi saya sampaikan di awal, akhirnya kompetisi kita bukan dengan kabupaten, kompetisi kita bukan dengan provinsi lain, kompetisi kita dengan negara lain. Dan alhamdulillah sudah teruji, dan nanti istilah Jawa ini gedok tular ya. Oh di Batang jelas kok perizinan cepat, efektif, efisien, sederhana. Akhirnya oke, jalan, yang lain jalan. Tentu itu sejarahnya. Kemudian yang kedua setelah kita sejarahnya, kita punya sukses story. Secara sukses betul. Karena itu harapan kita nanti adalah sekarang tantangan kita apa itu menyiapkan tenaga kerja. Nah itu Bapak yang mau saya tanyakan juga. Bukan saya. Kenapa saya anggap problem? Kalau kita nggak siap nanti bahaya. Butuh dalam 5-10 tahun ke depan butuh 100 sampai 300 ribu tenaga kerja yang akan produktif di lokasi tersebut dan di luar lokasi yang ada kawasan industri. Karena itu hari ini yang menjadi PR kita adalah bagaimana ciptaan kerja sudah ya, kira-kira gitu. Jadi semangat kawasan industri itu satu saja, cipta lapangan kerja, menciptakan lapangan kerja. Oke, sekarang sudah kita siapkan lapangan kerjanya sudah ada nih. Sekarang pertanyaan siapa yang akan mengisi di sini kira-kira? Ini piringnya sudah ada ya, frame-nya. Tapi gelas apa isinya belum ada gelasnya ini. Oke, kita siapin gelasnya untuk mengisi piring. Nah, ini yang kita siapkan. Manusia-manusia yang kita sebut dengan SDM. SDM kita siapkan. Karena itu kita punya program namanya Batang Karir. Apa itu Batang Karir? Sinergi antara pemerintah daerah dengan industri. Apa sih kebutuhan tenaga kerja umum? Sampaikan ke kita dong, jangan ditutup-tutupi. Baru nanti kita siapkan apa yang dibutuhkan oleh industri tersebut terhadap kemampuan dan kesiapan tenaga kerja kita. Oke, butuh teknik, silakan kita dilatih. Oke, butuh unskill. Oke, lulusan-lulusan SMA kita didik di PLK. Baru nanti kita taruhkan di sini, didudukan sini. Itu yang kita sebut dengan Batang Karir. Walaupun 1-2 agak dapat. Kenapa itu? Ya barangkali kadang-kadang belum tahu itu bahwa kita sudah punya itu, dan karena itu saya semua perusahaan saya suruh MOU dengan pemerintah daerah. Untuk Batang Karir itu bersinergi. Kita tahu misalnya kebutuhan tenaga kerja besok di KCC apa, saya minta dibuka, baru kita siapkan ini. Oh ini loh Batang punya kemampuan kok, ini orangnya ini tinggal pilih. Saya sudah punya datanya semua sekarang. Di seluruh desa kita sudah minta. Ini yang bagian ahli pangan, ini bagian teknologi, ini bagian sarjana pertanian, sarjana teknik mesin, sarjana teknik industri, sarjana teknik sipil. Oke, yang dibutuhkan apa? Ini punya. Itu Batang Karir. Dan itu yang hari ini barangkali kalau kita tidak siap nanti kita kewalahan. Itu yang saya sebut nanti menjadi tempat perantauan. Oke, perantau yes, saya kira tidak ada masalah. Tapi jangan sampai nanti mengesampingkan warga Batang. Bukan berarti kita eko sektoral enggak. Asli Batang bukan. Tetapi minimal ada di undang-undang jelas loh. Ada kok aturannya, harus ada keberpihakan. Harus ada keberpihakan lokal sebagai bina lingkungan supaya nanti tidak ada masalah di kemudian hari. Karena itu PR-nya adalah kita menyiapkan SDM yang hari ini sudah kita rumuskan. Tinggal nanti kita harus ada regulasi. Itu saya minta nanti dari OPD terkait untuk melahirkan regulasi tidak bertentangan dengan undang-undang di atasnya tapi mengayomi warga Batang. Termasuk mohon maaf ya dengan tidak mengurangi rasa hormat, yang punya tanah-tanah tahan dulu ya gitu. Jangan sampai nanti kita tersingkir bukan apa-apa, tapi kalau memang tidak produktif kemudian apa monggo, tapi yang produktif tahan dulu lah. Tahan dulu. Nggak tahu benar atau enggak, dia bisa dicek ya minimal sing tuku wong Batang lah. Orang Batang ataupun orang-orang kaya yang Batang ayo gitu. Gitu. Tapi tidak melarang juga, selama aturannya boleh silahkan monggo sih, warga luar silahkan. Karena yang penting kita NKRI, kita merah putih. Orang luar negeri aja bisa beli, masa kita orang Indonesia tidak bisa? Saya katakan bisa. Tetapi harapan kita nanti jangan sampai nanti kontraproduktif antara keinginan cipta lapangan kerja di kawasan industri, malah kita sendiri tidak mendapatkan lapangan kerja. Itu jadi poinnya adalah kita siapkan SDM-nya biar kita menempatkan gelas dalam piring itu. Iya, betul. Jangan kita siapkan frame-nya tapi wak-nya
Workernya itu nggak ada. Atau turunannya boleh usaha UMKM dan sebagainya. Baik, Pak Yono, Iya. menambahkan? Memang kawasan industri ini salah satunya lebih membawa nama Kabupaten Batang lebih luas. Iya, Yang dulunya betul. orang masih bertanya tentang Batang di mana. Iya, Tapi betul, dengan Pak. munculnya kawasan industri ini Batang lebih dikenal dan Batang menjadi seksi yang karena adanya kawasan industri yang tentu dikenalnya itu juga bukan tanpa perjuangan. Batang transparan dan Batang mudah mengurus perizinan. Bukan hanya semata-mata kawasannya saja, tapi pendukung semuanya. Perizinnya mudah, tidak berbelit-belit, dan itu menjadi pandangan para pengusaha. Ngapain cari yang sulit, yang ngapain mudah saja ada yang gitu. mudah. Dan transparan itulah yang menjadi catatan tersendiri, sehingga komunikasinya enak dan dapat dukungan dari masyarakat. Dan tentu masyarakat sekarang Kabupaten Batang sudah menyadari hal-hal pengusaha datang itu harus disambut dengan baik, dengan senyum tadi, pelayanan, bukan dengan apa yang saya dapat, tapi apa yang kamu mau. Kita persiapkan, masyarakatnya dididik, sehingga kesejahteraan itu untuk masyarakat, bukan untuk pemimpin, bukan bupati dan lain-lain, tapi untuk seluruh masyarakat Kabupaten Batang. Karena akan menikmati kerja dan aturan-aturan. Bupati sudah membuat aturan yang lagi digodok berapa persen untuk konten lokal tenaga kerja yang dibutuhkan. Itu baik. Mungkin kembali lagi ke infrastruktur Bapak ya, infrastruktur yang dimiliki oleh Kabupaten Batang. Sebenarnya kalau menurut Pak Wiyaji dan juga Pak Suyono, ini sudah mumpuni belum Pak untuk Kabupaten Batang ini menjadi daerah investasi? Pertanyaannya bukan mumpuni dan tidak mumpuni, ataupun siap dan tidak siap. Itu automatically. Jadi saya kira kalau sudah orang percaya berarti kan masuk dong. Berarti sudah mumpuni dong. Artinya apa? Seksis yang disampaikan oleh Pak Wakil Bupati tadi, bahwa kita di kawasan industri kita itu luar biasa, infrastrukturnya sudah tersedia dengan sendirinya. Dekat laut, ada rel kereta, ada tol, ada jalan non tol. Tinggal pesawat aja yang belum. Kira-kira gitu. Artinya apa? Pertanyaan bukan mumpuni dan tidak mumpuni. Saya kira menjadi kewajiban kita. Oke, ada jalan-jalan yang menjadi jalan kabupaten, nanti kita bangun. Aman lah itu, insya Allah udah. Yang penting kamu bawa teknologi, kamu bawa kapital. Wes yang lain yang lain biar saya urus. Kira-kira gitu. Infrastruktur saya urus. Iya, kereta yang kabupaten, yang jalan nasional yang Pak Menteri lah. Jalan kabupaten, jalan provinsi Pak Gubernur. Berbagi tugas. Yang penting transportasi sudah lumayan Pak ya, kereta sudah, kapal sudah, tinggal pesawat. Tinggal pesawat. Mungkin mau bikin penerbangan nanti Batang Airline Bapak. Ya sementara terbang layang dulu. Terbang layang. Ada catatan satu lagi, mohon maaf, yang tadi disampaikan oleh Pak Wakil Bupati tentang kesiapan kita tenaga kerja. Yang lebih penting begini, harus dibangun optimisme dan positive thinking. Ini penting saya sampaikan karena kadang-kadang Pak Batang itu begini sudah salah. Batang itu orangnya baik-baik. Saya yakin 1000% orangnya baik-baik, masyarakatnya wise, masyarakatnya sangat smile. Faktanya juga jalan, berarti baik. Maksud saya kita bikin positive thinking dan optimisme. Negative thinking kita buang. Orang tidak percaya sama warga Batang, sudahlah. Insya Allah kita harus percaya diri dan insya Allah kita punya kekuatan yang luar biasa. Saya kira itu. Ya. Baik. Bapak satu lagi. Sebelum kita break ya Bapak, mungkin sebentar saja, tadi saya tergelitik sedikit tentang UMKM. UMKM itu yang mau saya jelaskan. Ada turunan yang nanti luar biasa kepada UMKM. Karena itu kita di kawasan itu ada 25 hektar. Peruntukannya apa? Untuk UMKM yang kita sebut dengan PKK, Pusat Kegiatan Kabupaten. Pusat kegiatan kabupaten yang semangatnya untuk UMKM, yang nanti UMKM bukan berarti harus olahan doang ya, jual kerupuk, jual ini enggak, tapi UMKM yang nanti bisa mensupport dari industri. Gitu. Apakah industri roti, apakah industri lapel atau industri tisu yang mungkin bisa digarap oleh UMKM yang mensupport itu. Itu yang kedua, lupa saya tadi saya mau ngomong, tetapi ini bagian dari turunan kawasan industri.
turunan bisnis kawasan industri itu harus punya implikasi terhadap UMKM. Maka diperintahkan oleh Bapak Presiden disiapkan lahannya 25 hektar untuk pusat UMKM. Pusat UMKM. Jadi peran UMKM itu adalah untuk mensupport juga apa yang dibutuhkan oleh industri-industri itu. Channelnya Bapak kalau boleh tahu, gimana sih UMKM caranya biar bisa tahu apa sih kebutuhan industri di KITB? Nanti step by step, karena akan kita baca industri kaca apa turunannya, industri mobil apa turunannya, industri furniture apa turunannya. Ada dua kata kunci pada KITB itu. Satu, kompetitif. Kompetitif itu begini, harga sewa dari KITB sangat kompetitif sehingga negara lain masuk. Yang kedua, tenaga kerja. Tenaga kerja ini kompetitif, mohon maaf tidak murah, kompetitif. Jadi saya bilang tenaga kerja Batang kompetitif sehingga masuk dalam hitungan bisnisnya antara ongkos produksi dengan mungkin daya jualnya masuk. Baik, jadi di Kabupaten Batang sendiri itu kan banyak sekali teman-teman yang memiliki jiwa kreatif juga Bapak ya. Jadi ada dua pengelompokan ini, orang yang memang mereka sudah memiliki jiwa bisnis dari dulu gitu Bapak ya. Dan sementara yang dibutuhkan banyak juga terkait dengan karyawan atau tenaga kerja yang dibutuhkan oleh industri. Jadi dibagi rata Bapak ya, yang mau menjadi seorang tenaga kerja dari industri tersebut monggo silahkan. Yang ingin memainkan usaha juga sudah diberikan ruang tersendiri untuk Pak Bupati, dari Pak Bupati dan juga Pak Wakil Bupati. Baik, setelah ini kita akan membahas lebih dalam lagi terkait misi. Ada satu hal nih nanti yang akan kita kulik setelah ini masih bersama Pak Wihaji dan juga Pak Suyono setelah break yang satu ini. Baik, masih bersama saya Asya Tani Solaya dan juga Bapak Wihaji dan juga Bapak Suyono di talk show refleksi 4 tahun kepemimpinan Wihaji Suyono. Baik, selanjutnya Bapak, ini kita bicara tentang program-program yang masih atau yang sudah dilaksanakan oleh Pak Wihaji dan juga Pak Suyono terkait mungkin seperti ngombe kopi, ngudoroso, Jumat keliling ya. Itu berjalan dengan baik kah Pak? Jadi sejarahnya begini, saya dilantik 22 Mei 2017. Kemudian kita belajar tentang kepemerintahan lah, saya juga mesti belajar, tapi learning by doing. Disitulah saya menemukan ide bahwa kita harus menyerap aspirasi. Itu ya kita sebut dengan program Ngudoroso. Setelah itu kita tahu 15 kecamatan kita sudah keliling. Setelah Ngudoroso kita udah tahu semua dengan berbagai cara berpikir masyarakat dan problemnya. Setelah tahu kita bikin program lagi itu kan 2018. Kemudian 2019 kita bikin ngombe kopi. Ngombe kopi itu sebenarnya lebih tematik. Jadi temanya apa, pengangguran, temanya apa, pariwisata. Akhirnya udah tahu semua. Setelah tahu semua kita udah praktek sekarang. Jadi suasana kebatinan rakyatnya sudah tahu, problemnya sudah tahu, kemudian tematiknya sudah tahu. Sekarang kita praktek. Apa prakteknya? Ya tilik warga ini bagian dari praktek yang hari ini menjadi kebutuhan pelayanan pemerintah daerah terhadap warganya. Saya program kita ini kan saling melengkapi. Saya punya kita ini saling melengkapi. Pak Bupati menjalankan tilik warga, Pak Wakil Bupati menjalankan Jumat keliling. Sama, semangatnya sama, tetapi dengan term yang saya kira saling melengkapi. Saya mungkin prioritasnya adalah kita bagi peran kok, Pak Wabub yatim piatu, yatim piatu sama janda-janda miskin, gitu kira-kira gitu. Kemudian kita yang sakit-sakit sama mungkin ada problem-problem yang susah, yang sakit yang susah biar saya urus. Pak Wabub yang yatim piatu gitu. Ya saya sama kadang titik tertentu beliau juga ngurusi yang lain-lain yang sakit juga. Saya juga yatim piatu juga kita jalankan. Saya kira sih ini bagian dari proses dan saya kira program yang jalan tidak harus menjadi simbolik, itu cara saja. Cara kita punya aspirasi namanya Ngudoroso, ngombe kopi, tilik warga, sama Jumat keliling itu cara saja. Silahkan kita punya cara yang berbeda-beda, tapi ini efektif, efisien yang menurut saya bisa ketemu dengan rakyat, urusan selesai. Kadang-kadang rakyat ini kalau nggak sama bupati, wakil bupati kurang puas ya. Iya, kurang puas ya. Walaupun selesai, tapi kan orang ketemu kita kurang puas. Udah kita turun aja deh. Nanti kita punya program 2025 ini kita keliling lagi nanti ke RT. Jadi ada lanjutan program 2025 Bapak ya? Ada.
tapi dengan botol lain. Rahasia lah. Baik Pak Yono, mau menambahkan Bapak? Ya, memang program kita berdua itu kan bermacam-macam program. Sambil kreasi dan kreatif itu tadi. Ada di luar 9 program yang tercantum, ada Tilik Warga, Jumat Keliling, itu bagian dari kita menengok masyarakat, silaturahim dengan masyarakat. Karena tidak mungkin kita bersilaturahim dengan masyarakat satu per rumah satu. Misalkan ya kami berdua ini, misalkan di Jumat saya silaturahim dengan seluruh warga masyarakat di desa dengan Jumat. Di situ saya pun menyampaikan salam dari Pak Bupati bahwa doakan kami berdua agar dalam membangun Kabupaten Batang selalu diberikan kesehatan, ketentraman, bisa membawa kesejahteraan masyarakat Batang. Dan itu hasilnya luar biasa. Program Mudoroso, Tilik Warga yang sakit, Jumat Keliling luar biasa. Respon masyarakat luar biasa. Karena di situ saling mendoakan. Dan kami berdua ini saling mengisi, saling mengisi. Bagaimana lubang yang lahan yang berlubang kita isi. Tidak kompetisi, tapi bagaimana melengkapi kepemimpinan ini agar masyarakat benar-benar menilai bahwa inilah kepemimpinan yang ideal. Ideal sehingga terjadi kerukunan, keguyup rukunan, kebersamaan, maka terjadilah kedamaian dan kesejahteraan di tengah masyarakat. Gitu. Baik Bapak, luar biasa sekali ya, dan ini saya berikan kesempatan emas nih, kesempatan emas. Jadi saya beri satu challenge, satu tantangan, Bapak Wihaji boleh gantian yang biasanya kan rakyat yang mudoroso kepada Bapak Wihaji gitu ya Pak ya. Sekarang mungkin Pak Wihaji yang bisa mudoroso kepada wakilnya Bapak Suyono. Nanti baru gantian dari Pak Suyono kepada Pak Wihaji. Moga Bapak. Pak Yono siap-siap Bapak ya. Saya kepala daerah yang mungkin bagian dari kepemimpinan melalui sistem yang ada di Indonesia, yang dalam rekrutmen pimpinan daerah melalui partai politik. Saya kebetulan politisi, Pak Wagub ini politisi. Masing-masing sudah paham. Saya bupati paham apa harus dilakukan, beliau wakil bupati paham yang harus dilakukan. Insya Allah sih saya meyakini beliau selama ini mensupport apa yang menjadi program kita bersama, bukan saya, bersama, saling menutupi, saling melengkapi, dan sama-sama paham. Saya pencak silat, beliau paham, beliau pencak silat, saya paham. Ilmunya kita ini sama, beda-beda tipis lah gitu. Beda tipis. Artinya apa? Pencak silat untuk memperbaiki Kabupaten Batang dengan cara. Dan tuh, oh Pak Bupati begini, langsung diterjemahkan. Kemudian Pak Wakil Bupati begini, oh on the track kok gitu, on the track, nggak ada masalah saya kira gitu. Dan itu menurut saya ya 4 tahun ini fine aja sih, fine aja. Jadi ya saya kira beliau sudah tahu posisinya sebagai wakil bupati, saya tahu posisinya sebagai bupati, dan sama-sama politisi. Orang saat diomongke wis apa mesti kafe. Kira-kira gitu. Telepatinya sudah nyambung Bapak ya. Walaupun ada kadang-kadang wah ini ya biasa. Saya kira negara harus bijak. Saya membaca bupati ini smart, luar biasa. Saya berdampingan dengan beliau ini benar-benar jujur, nyaman. Ada apa yang saya kerjakan pun membaca dengan, karena ini politik, kami berdua politik. Yang tentu apa yang kami kerjakan ini hasil. Hasilnya apa sih? Hasil yang kami kerjakan ternyata Batang luar biasa. Bukan sebuah konflik. Yang kabupaten lain pun ketika kita ke provinsi, Batang luar biasa, rukun. Ya karena kita memahami bahwa ini program. Kita bekerja untuk masyarakat, bukan kami bekerja ini untuk bagaimana meneguhkan jabatannya, bukan. Tapi bagaimana kerja ini benar-benar menghasilkan karya yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Nah, kita sebagai bupati dan wakil bupati, saya tadi mengisi ruang kosong, yang tentunya jangan sampai ada lubang-lubang yang tidak tertambal. Nah, saya memang saya sebagai wakil, bagaimana saya melihat di mana bupati dan saya mensupport di situ. Bukan kami berdua saling menjatuhkan, bukan. Kami berdua ini politik yang sudah dewasa, tidak mendengarkan omongan orang,
yang sifatnya mengadu domba, tapi kami bekerja untuk talent untuk masyarakat. Yang tadi awal saya sampaikan, kami bekerja menjawab tantangan, kami bekerja menjawab kritik, bukan kami berdebat tentang kritik. Kami berdua saling mengisi dan klop. Kita menjaga guyub rukun ini benar-benar nggak ada setetes batin yang misalkan bupati kok meninggalkan saya karena memang kami memahami ini politik yang sangat mungkin kalau bupati tidak dengan saya berbeda lagi mungkin karena gaya yang berbeda, gaya orang politik sama tujuan hasil gitu, kira-kira begitu. Bapak ini tersisa 1 tahun menjabat ini Pak Wihaji dan juga Pak Suyono. Apa harapannya untuk Batang dan apa harapannya untuk masyarakat di Kabupaten Batang sendiri? Ending visi misi kita ini kan sejahtera. Cuma sejahtera ini gampang diungkapkan tetapi sulit dipraktekkan. Maka saya sangat senang lahir batin ketika masyarakat Batang bisa nambah ekonominya, rezekinya lancar, yang nganggur bisa bekerja, yang sakit bisa sehat, kemudian yang ekonominya pas-pasan bisa naik. Itu kepuasan batin yang tidak bisa dinilai oleh ukuran apapun. Bagi saya yang paling penting adalah tadi khairun nas anfa'uhum linnas. Saya berharap bahwa dalam kepemimpinan kita berdua itu betul-betul manfaat real buat masyarakat. Kalau ditanya harapan, apa harapannya? Yang penting saya bisa bermanfaat, rakyat bisa berubah lebih baik, kemudian Kabupaten Batang ke depan tambah baik. Saya senang lahir batin. Yang lain-lain sudahlah, hidup ini ya begini-begini aja. Yang paling penting kita manfaat. Kalau kita nggak berpikir negara gitu, nanti kita jadinya picik. Kita berpikir negara saja dah. Bahwa negara ini besar, dibutuhkan orang-orang pemimpin yang punya berpikir yang besar. Bukan berarti yang berpikir kecil tidak, tetap yang berpikir kecil bagian dari warga kita ataupun kita sendiri. Bagi kita ini adalah bagian dari yang harus kita perhatikan. Maksudnya karena negara kita besar, maka kita berpikir yang besar, manfaatnya yang lebih besar, dan tentu nanti apa yang kita lakukan akan dinilai oleh masyarakat. Dan saya yakin bahwa selama kita ikhlas dan berpikir negara, nanti bagian dari menjaga ritme kita. Kalau enggak nanti ada kejenuhan. Karena dunia ini kalau enggak kita maintain dalam tanda petik ikhlas, kemudian berpikir yang lebih besar, nanti kita jenuh. Dan saya yakin dengan kata kunci inilah membuat semangat kita tetap nggak pernah berhenti, roh kita, semangat kita terus berjuang, saling support, saling diingatkan. Sama sih tadi misalnya ya, tadi Pak Bupati jangan kencang-kencang, saya diingatkan. Atau Pak Wakil kalau mau nyalip sen gitu. Ingatkan kita gitu. Kita saling komunikasi itu. Mau belok kanan kiri, kasih tanda dong gitu. Ingatin. Dan selalu gitu. Mau kanan Pak Bupati, siap. Mau kiri, siap. Siap-siap. Paling saya juga gitu. Ini mau lari kencang Pak Wapu, ayo. Kira-kira gitu. Sekelonse gitu ya. Kira-kira gitu. Mas Yono mau menambahkan? Kak saya sebelum ini ya, kata kuncinya adalah guyub rukun. Jadi saya berharap termasuk seluruh OPD, karena kita ini nggak bisa ngapa-ngapain. Kita ini nggak bisa ngapa-ngapain. Yang kerja ini kepala-kepala dinas dan staf-staf eselon 2, eselon 3, eselon 4 sampai staf. Kata kuncinya di mereka. Saya tugas pemimpin 2, memberikan inspirasi dan memberikan solusi. Dua, memberikan inspirasi dan memberikan solusi, itu tugas pemimpin. Tapi teknis beliau-beliau semua. Nanti saya terima kasih tentu 4 tahun kepemimpinan kita tetap rukun, saling mensupport dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Saya terima kasih kepada mereka semua. Saya kira ini bagian dari sinergi, baik bekerja berdasarkan tupoksinya maupun berpikir untuk Kabupaten Batang ke depan yang lebih baik. Saya kira beliau-beliau lah yang hari ini punya kinerja. Kita tentu hanya punya inspirasi dan memberikan solusi. Lainnya adalah beliau-beliau semua. Secara teknis mulai dari kepala dinas, sekretaris, kabid, kasih sampai staf, dan itu semua tentu dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya. Insya Allah kalau guyub rukun saya yakin Batang ini akan lebih baik. Iya, karena guyub rukun menimbulkan komunikasi yang baik juga Bapak ya. Komunikasi is the key kuncinya. Baik Pak Suyono, mau menambahkan? Kami berdua komunikasi baik, jadi tidak ada hal-hal yang
menjadi gesekan. Komunikasi ini yang luar biasa. Bupati menegur saya, mengingatkan hal-hal yang sifatnya untuk kepentingan besar. Tadi sampaikan Bupati bahwa semua hebat, kepala dinas, semua hebat. Itu kehebatan beliau-beliau itu menjadi kami hebat. Kami berdua hebat. Iya. Nah, hebat itu saya berpendapat buat apa kami hebat, tapi hanya untuk diri sendiri. Tapi kamu harus hebat menjadi manfaat banyak orang. Jangan hebat untuk diri sendiri, tapi jadilah orang hebat untuk bermanfaat banyak orang. Dari semua itulah semua hebat. Menjadikan kami hebat. Iya, Kami berdua hebat karena para OPD, ASN se-Kabupaten Batang. Maka kehebatan kami harus bermanfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat Kabupaten Batang. Karena akan menjadikan Batang hebat juga Bapak ya. Luar biasa sekali. Nah, itu tadi merupakan perbincangan yang sangat asik ya bersama Pak Wiyaji dan juga Pak Suyono terkait dengan banyak sekali program-program, kegiatan dan juga prestasi, kinerja dan capaian-capaian kinerja yang sudah berhasil dicapai dalam 4 tahun kepemimpinan. Dan ujian kami berdua itu luar biasa. Dan ujian. Bahkan saya yakin pun ujiannya kalau diceritakan mungkin nggak akan cukup Bapak ya, akan lama sekali ya. Jadi struggle-nya itu juga 4 tahun teruji. 4 tahun teruji. Amin, amin. Dan itu tadi merupakan perbincangan kita. Semoga dapat bermanfaat bagi pemirsa di rumah. Juga untuk masyarakat Kabupaten Batang tadi sangat banyak juga ya informasi-informasi yang berkaitan untuk manfaat untuk masyarakat Kabupaten Batang tentang tenaga kerja yang dibutuhkan, channelnya melalui apa, dan juga mungkin calon-calon slot nih, calon-calon seperti tadi yang untuk di rumah sakit, tentang kesehatan dan lain sebagainya. Banyak sekali tadi informasi-informasi yang kita dapatkan dari Pak Bupati dan juga Pak Wakil Bupati. Baik, terima kasih untuk kalian yang selalu setia menonton saya, Asa, dan juga Pak Bupati, Pak Wakil Bupati Batang dalam talk show Refleksi 4 Tahun Kepemimpinan Wihaji Suyono. Baik, saya Asa Yutani Solhaya dan kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.